Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah Ta'ala, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang berbahagia, barakallahu fikum. Allah lah pemilik kebahagiaan, Allah lah pemilik segala rasa yang ada di dalam hati kita. Maka kita yakin bahwa apapun yang kita rasa adalah Allah menitipkan rasa itu kepada kita, sehingga tujuannya tidak lain yaitu untuk menjadi pahala, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau semua rasa yang ada di dalam hati kita dari Allah, maka apa bedanya sedih dan senang? Maka apa bedanya gundah dan lapang di dalam hati kita? Kalau semua rasa yang Allah berikan di dalam hati kita itu berpahala, maka apakah ada bedanya sedih dan bahagia? Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku sudah enggak peduli dengan rasa sedih dan senangku, karena keduanya aku tidak tahu di antara keduanya itu mana yang lebih baik untukku menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagaimana di momen kurban ini, yaitu ada pelajaran luar biasa yaitu tentang pengorbanan, bahwa cinta adalah pengorbanan. Nah, jangankan cinta kepada Allah, cinta karena maksiat aja berkorban. Malam mingguan terus itu budal ya. Itu kan butuh pengorbanan, karena maksiat juga butuh pengorbanan, apalagi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam yang kita pelajari yaitu Kitabut Ta'am, kitab tentang makanan. Terakhir kemarin kita membahas tentang hewan buruan, ya. Dan hadis terakhir tentang hewan buruan yaitu hadis ke 1122. Dikatakan, walahu syahidun 'inda Abi Dawud fi marasilihi bil lafzi, yaitu ada hadis sebagai syahid, sebagai saksi yang nanti digunakan sebagai penguat, ya, atas hadis yang lain dari yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam hadis marasilihi, dalam hadis mursalnya beliau, ya, bil lafzin, yaitu lafadznya begini: Zabihatul muslim halal, sembelihannya orang muslim itu halal. Dzakara ismallahi 'alaiha aw lam yadhkur, entah itu disebutkan nama Allah atau tidak, ya. Kemudian warijaluhu muwaththaqun, dan rijal rijal ya. Dan orang-orang yang ada di dalam hadis itu perawinya thiqah. Dikatakan di sini muwaththaqun, terpercaya semuanya. Muwaththaqun itu berarti tidak hanya satu orang. Nah, disinilah dasar yang digunakan oleh para ulama. Nanti ujung-ujungnya adalah tentang apa hukumnya menyebut nama Allah di dalam menyembelih, ya. Sehingga berdasarkan hadis ini, menyebut nama Allah bagi orang Islam, ya, ketika menyembelih adalah sunnah. Sebagaimana juga wudhu, seandainya tidak disebut nama Allah, maka wudhunya tetap sah. Hanya menyebut nama Allah di sana bismillah,
itu sunnah. Nah, hendaknya oh ini iya juga itu. Ya. Terus kemudian yang dijadikan perbedaan nanti begini, bagaimana sembelihannya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja? Ndak sholat teman, salam yo, ngono yang biasanya ngono-ngono lho. Yo tak salam nang malaikat maut gitu kan nanti. Itu. Oleh salam balik teko malaikat maut, waduh lak gemeter ngene ngompol arek ya. Iku sing gayae nitip-nitip salam iki lho, salam nang malaikat maut. Nah ini sudah kita bahas orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tapi dia masih ada di dalam hatinya bahwa ini perbuatan dosa ini. Maka terbagi menjadi dua, tidak perlu saya bahas panjang lebar lagi. Yang pertama, pendapat yang pertama adalah kafir. Yang kedua, fasik. Ya taruhlah fasik misalnya ya. Kalau di dalam yang digunakan mayoritas di Indonesia di dalam metodologi madhab Syafi'i, yaitu fasik selama di dalam hatinya tidak beriktikad, yaitu dengan begini, sholatlah penting belas. Nah ini kafir ini kalau yang pakai pendapat fasik ya, sholat tinggal. Nah ini kafir ya. Nah kalau dia meninggalkan sholat terus kemudian beriktikad bahwa meninggalkan sholat dengan sengaja selama di dalam dirinya masih ada keimanan, yo jadi Allah ini ada, syariat sholat ini ada, saking aku rasa-rasen ojo sholat mas no sampean rasa-rasen, pokoknya serba rasa-rasen gitu. Nah ini orang ini sembelihannya halal gitu, sembelihannya halal. Hanya saja saya pakai pendapat yang pertama ya ini untuk sakofah aja ya, untuk wawasan. Baik, namun dari pembahasan tentang hewan buruan dan sembelihan, berarti buruan pun juga sebagaimana yang dibahas dalam perkara ini. Nah kemudian di dalam kitab Ta'am bab 3 ini qadarullah ya, yaitu tentang kurban, karena ini makanan juga, yaitu tentang kurban. Ini momennya pas ini ya. Yaitu di dalam hadis 1123 an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yudhi. Jadi sesungguhnya Nabi SAW ketika beliau menyembelih bikabasyain, kabes itu kambing, gibas itu katanya orang Jawa, gibas, kabes ya, makanya ada nasi kapsyah namanya. Kapsyah itu aslinya nasi kambing, jadi kapsyah itu mesti kambing, tapi karena dodolannya di Malang, kapsyah apa? Kapsyah ayam loh, orang bingungi malah. Terus biasa wong Jawa ngene biasa ya, kambing ayam. Nah, ini kalau ada orang Arab asli ya bingung, what you talking about? Ngono bingung ya. Ngomong apa ngono loh maksudnya ya, kapsyah ya, nasi kapsyah tapi isine mendol ya, subhanallah. Kana yudhahi bikabasyain amlahin. Jadi waktu itu beliau menyembelih atau biasa menyembelih, atau dimaknai biasa berkurban karena menggunakan menggunakan yudahi itu kan menggunakan kalimat sekarang, apa istilahnya kalau di dalam bahasa Indonesia, kalau di bahasa Inggris present tense ya. Present continuous tense. Apa di bahasa Indonesia? Saya jarang di Indonesia, tapi di Malang. Nah, maka dari itu beliau terbiasa kalau bentuknya present tense, yang kegiatan yang langsung ya. Yudah itu kan, itu maknanya terbiasa, sesuatu yang terbiasa dilakukan Rasulullah, yaitu beliau biasa menyembelih
dua ekor kambing kibas amlahain yang bertanduk. Tapi ini juga tidak dimaknai oh berarti kudu lanang. Lalu kemudian ini dimaknai harus laki-laki. Kok laki-laki? Jantan. Kalau dimaknai ini harus kambing jantan, maka bagaimana penggunaan untuk hewan kurban bagi kambing betina? Kan nanti akan banyak janda-janda kambing betina yang ditinggalkan suaminya. Nah, maksudnya ndak gitu. Tidak ada perintah kewajiban bahwa dengan kambing betina, enggak. Hanya beliau suka aja, yaitu beliau suka kambingnya bertanduk, berarti inilah kambing kok laki-laki, kambing jantan bertanduk. Tanduknya kan enggak gede. Nah, ya paling metungul kan udah ini. Ya, amlahain dua tanduk. Jadi kalau ini dikatakan domba ini sing melewungker loh, sing ngomong ini sampai ngomong ini mana gitu loh, di mana itu di Sunda ya biasanya ya. Ya kambing apa ini mas namanya mas? Kambing Garut ya. Nah sehingga merupakan bentuk apa ya? Totalitas di dalam ibadah, yaitu sebagaimana dikatakan di dalam ayat fadainahu bidzibhin azim. Maka Allah segera mengganti dengan kambing yang azim. Jadi kambing yang azim bukan kambing yang kabir, besar enggak, tapi maknanya lebih luas dari itu. Yo gede, yo komes, umel, tapi umelnya duduk apa ya? Bukan gaje. Dan maksudnya juga besarnya, tingginya luar biasa. Fadainahu bidzibhin azim, dengan sembelian yang azim. Ya, dengan sembelian yang besar. Azim itu agung ya, tapi kurang cocok ya. Ini kambing agung kan enggak cocok. Lek martabak cocok ya, martabak. Sing paham martabak. Nah, akranain amlahain akranain. Kemudian wayusam, kemudian disebutkan nama Allah ketika beliau menyembelih. Wa yukabbir, beliau setelah itu bertakbir, menyebut nama Allah dan bertakbir. Dan dikatakan di dalam hadis ini oleh Anas bin Malik, yaitu wa yad'u rijlahu ala sifahima. Kemudian beliau meletakkan kaki, ya, beliau meletakkan kaki beliau di atas dahi binatang itu. Bisa dibayangkan ya. Ini dahinya binatang. Kemudian beliau meletakkan ala sifahima, meletakkan ini kaki beliau di atasnya. Untuk apa? Agar seken. Walaupun tidak gitu ya nggak apa-apa. Tapi ini cara aja. Nah, setelah itu dikatakan wa fil lafzin, kemudian di dalam lafaz yang lain zabahahuma biyadih, Nabi menyembelih kedua kambing itu dengan tangan beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam. Merupakan sunnah. Kalau panjenengan ada pahala lebih, fadilah lebih kalau panjenengan nyembelih sendiri. Nah, mek mbelet tok. Ya. Nanti yang ngetet-ngetet mungkin bagian orang panitia. Panjenengan nggih sok-sok nulungi lho cekne ketok ndak nganggur gitu ya. Nah, sunnah kalau nyembelih sendiri. Kami ngamalkan ini sebagian dari kurban-kurban yang lalu. Kalau bisa nyembelih sendiri. Ndak iso kalau nyembelih kali gitu tok aja. Kali kadang-kadang ndak tega. Aneh, orang yang ndak tega nyembelih ini aneh. Matenge gelem. Lho, rada aneh. Kok muatong wembo. Tapi mbeleh ini ngono jarene. Nah, dilatih ini sunnah, yaitu menyembelih hewan kurbannya panjenengan sendiri. Sapi ya ndak apa-apa.
Paling gampang nyembelih onta ya, karena onta nyembelihnya berdiri dia, kemudian langsung di leher paling bawah. Itu. Makanya di dalam surat Al-Kautsar itu fasholli li rabbika wanhar, maka solatlah karena Tuhanmu dan sembelihlah karena Tuhanmu. Karena Allah tidak menggunakan lafaz fasholli li rabbika wadhbah, karena itu maknanya juga sembelih. Solatlah karena Tuhanmu dan sembelihlah karena Tuhanmu. Karena zabaha yadhbah itu untuk sembelihan leher bagian atas, yaitu golongannya pitik, kelinci, bebek, sapi, emprit, pokoknya golongannya gitu ya. Tapi kalau inhar, nahara, yanhar, inhar, sembelihlah, itu untuk leher yang bagian bawah, itu onta itu. Tapi menariknya adalah Allah memilih lafaz itu. Maksudnya kalau mau mempersembahkan untuk Allah itu yang spesial. Kalau mampu onta ada di Malang, ada di Batu kebun binatang. Nah, Skrit Zoo ya. Tapi ojo mbok colong ya. Enggak boleh. Nah, kalau mampu onta. Misalkan panjenengan badhe berkorban untuk Palestina melalui lembaga-lembaga saudara kita di sana ya. Ada pilihan onta, kemudian sapi, kambing, pilih mana? Kalau mampu onta. Ya, mampu onta. Maknanya begini, panjenengan itu punya 3 mobil yang harus disumbangkan untuk mengurangi hisab. Yang satunya Daihatsu Hijet sing nayeng iku. Kemudian yang berikutnya Avanza, yang nomor 3 Lamborghini. Mana yang disumbangkan untuk agama? Hijat lah, jelas itu, karena pelit saya ini. Tapi ketika Allah mengajarkan kita mempersembahkan itu sesuatu yang baik. Panjenengan tahu ada paket berkurban mulai minimal pinten mas? 2 berapa? Koma berapa? 2,7, 3,1, 3,5 milih pundi? Enggak jadi didik. Jangan ragu, ngamalkan ayat ini yang 3,5. Kacek didik, HP ini 8 juta. Coba isin sama Allah, minimal isin, ojo takut sih. Isin minimal. Itu kan milik Allah. Allah titipkan kita. HP ini 4 juta, kurbane milih sing 1 juta oleh apa, Pak? Nggak oleh. 1 juta nggak oleh. Gitu. Iya. Jadi seandainya ada uang gitu sama-sama 20.000, mana yang masih hangat dari print-printan, yang kedua adalah 20.000 yang lecek, maka untuk mengamalkan ayat ini ya diberikan yang baru, masih fresh from the oven, yang betul-betul mulus uangnya. Ngamalkan ayat ini. Juga begitu, tenaga kita ini Allah yang kasih, tubuh ini Allah yang kasih. Berikan untuk agama itu bukan di waktu yang sisa, tapi waktu yang full, waktu yang kira-kira kuat. Tapi repotnya pengajiannya mari maghrib, ini tenaga sisa. Tapi ya nggak apa-apa, masya Allah, di sisa-sisa tenaga ini kita berikan untuk Allah. Jadi jangan sampai kita memberikan kepada Allah itu waktu sisa, tenaga sisa, hendaknya nggak totalitas, yaitu yang maksimal semampu kita gitu. Itu untuk Allah gitu. Ya. Maka dari itu Nabi SAW memilihnya kambing yang bertanduk, karena kambing bertanduk itu pasti lebih indah, lebih azim daripada kambing yang tidak bertanduk. Ya. Kambing yang tanduknya sedikit pendek dengan kambing yang tanduknya panjang, semakin besar tanduknya semakin azim, semakin bagus kalau kita mampu. Tapi misalnya kalau kita mampunya kambing yang 2, juta
2,5 juta ya mampunya beli itu, maka pahalanya seperti orang yang berkurban dengan sapi yang besar, sapi limusin misalkan, sama gitu ya. Pokoknya mempersembahkan suatu untuk Allah itu jangan yang sisa-sisa lah, malu kita ini. Kehidupan kita sudah banyak digunakan untuk apa? Mulai kecil-kecil penggawaannya nekeran, gundang layangan, nyolong pencit. Terus remaja gelutan, SMA naracap, kuliah yo ndak niat, SPP gawe PS-an, lulus kuliah kerja ndak tahu jeluntrunge, dibanding temannya mungkin kerja yang sederhana tapi halal, lontang lantung ngaji ora, tajwid yo ndak pati entos ya, kemudian diundang pengajian ora teko, dijak panitia kurban yo ora sarasen, dikai babate sapi muring-muring ya, jaluke pupu tapi arasa-arasen. Ya Allah ya Rob, apa mau kita sebenarnya? Semuanya kok sisa untuk Allah. Waktu yang betul-betul prima ini tidak digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Di waktu seger-segernya sibuk maksiat, tapi kalau sudah ngelembrak, lemah, baru kemudian menghampiri Allah, tapi masih lebih baik. Ya Allah, kalaupun ngelembrak ngeten ya Allah, kalau taubat ya Allah, enggak apa-apa, enggak ada kata terlambat ya. Lumayan untuk membayar kesalahan kita di masa lalu, masa-masa kuat kita untuk perkara yang enggak berguna ya. Makanya dijadikan kebiasaan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kana yudahi bikabshain amlahain akranain. Jadi kebiasaannya Nabi begitu, nyembelih ya kambing yang bertanduk. Dan disebut nama Allah, beliau bertakbir. Sebut nama Allah itu maksudnya bismillah. Karena nanti dijelaskan di dalam lafaz lain, yaitu dikatakan muttafaq, di dalam yang dikatakan ada tambahan wa fil lafzin zabahahuma biyadih. Ada tambahan lafaz, yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam menyembelih dengan tangannya beliau sendiri. Kalau bisa sembelih dengan tangan sendiri lakukan ya Bang ya. Kemudian tambahan itu muttafaqun alaihi wa fil lafzin, di dalam lafaz yang lain yaitu saminain, yaitu dua kambing yang gemuk. Dua kambing yang gemuk. Sehingga kita pun milih kambing juga begitu, milih yang paling seger, di mana itu kemampuan maksimal kita untuk beli itu. Jangan ojo pilih sing bungkring, ono kambing sing tipes, golek kambing sing tipes ya. Jangan, yang sehat. Sehingga kalau maka dari itu kambing yang kita pilih adalah yang sehat, yang tidak ada sakit sekali. Dilihat kambingnya, iki rodok gede tapi kok umbelen ngene iki wedhuse iki. Di swab dhisik masyaallah. Nah, maka positif ya, umbelen ya. Kambing umbelen di swab. Ojo apa namanya itu? Jangankan kambing umbelen di swab positif. PT itu saman swab itu ada di peternakan itu positif itu. Umbelen itu di swab pasti positif ya. Nah, wali abi awanah fi sahih, dan menurut riwayat Abu Awana di dalam kitab sahihnya dikatakan saminain. Kalau yang tadi kan pakai sa, kalau yang kedua pakai sa, itu sudah beda arti. Kalau pakai sa, samin itu maknanya umel, lemu. Oh, maaf, sensitif ini bagi ibu-ibu kata ini ya, ngembang ya, bukan lemu ya, ngembang. Kemudian saminain, samin pakai sa itu maknanya adalah samanun, yaitu sesuatu yang bernilai, yang nilainya tinggi. Dua, yang nilainya tinggi, yang mahal itu. Saminain
Yang pertama tambahan lafaz saminain, 2 kambing yang gemuk, ada tambahan lafaz lain yaitu sama-sama sahih di dalam sahihnya Abu Awanah, ya, di dalam kitab sahihnya beliau yaitu saminain. Ini maknanya mempersembahkan untuk Allah, jangan yang sisa-sisa. Untuk kita bisanya apa ini untuk agama ini. Maka kalau seandainya tahun ini tidak bisa kurban, ya mosok ndak dadi panitia. Ya minimal ngumbah usus lah nang Kalimburi ngono iku. Minimal nyudeti usus ngono. Tapi ini badek ya, namanya usus badek. Usus badek. Pewangi pakaian wangi gitu. Nggak apa-apa, masih mendapatkan keberkahan orang-orang yang berkorban. Nah, wa fil lafzi lil Muslim, di dalam lafadznya Imam Muslim, wa yaqul, beliau mengatakan, ya, berdoa, mengatakan ketika menyembelih, yaitu bismillahi wallahu akbar, dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Nah, ini zikirnya yang pas memang ketika nyembelih. Kenapa kok bismillahirrahmanirrahim nggak pas lafadznya, kurang pas. Tapi boleh aja dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kita pasti sakno kok yuk. Aduh sakno rek, aduh sih kok tadi yatim menak. Ini karena zikir itu betul-betul membekas di dalam hati. Coba orang kalau sering berzikir Allahu Latif, Allahu Latif, Allah, nanti lembut hatinya. Makanya sing kaku-kaku atine ngamuan ngene, disenggol titik, endi arep ngono iki lho. Iku ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Allahu Latif, Allah. Tapi ojo pas ono Ustaz Latif ya. Apa ngono kok ya. Semoga Allah menjaga beliau, guru saya. Ya. Nah, Allahu Latif, Allah, lembut hatinya. Allahu Rahman, Allahu Rahim, Allahu Rahman, Allahu Rahim. Ya Allah, nanti saakenan panjenengan. Saestu ini. Enggak perlu tak ijazahi ya, amalkan aja. Ya, Allahu Rahman, Allahu Rahim. Wah, saakenan. Berarti wong-wong sing tegoan itu perbanyak zikir itu. Kalau sampai kemudian kita zikirnya sudah sampai sana makomnya, maka pasti sakno rek gulune. Aduh. Nangis pasti. Ya kan ngono. Makanya zikirnya yang pas adalah bismillahi Allahu Akbar ngono. Makanya Bung Tomo kan Allahu Akbar, ya cocok. Semua zikir kalimat thayyibah bagus, kan enggak serbu astagfirullah, kan enggak cocok. Tapi bagus. Ya. Mesti Allahu Akbar Bung Tomo itu. Karena ini menyembelih, mengeksekusi, jadi cocok Allahu Akbar, bismillahi wallahu akbar. Jadi maksud saya adalah jangan sampai ketika nyembelih, apa duane ndak hafal lah Ustaz. Mek sakmene iki lho duane. Dungane mek sakmene lho, bismillahi wallahu akbar. Loh. Ya. Gampang ya? Gampang. Nanti kalau ndak duwe lading, mungkin ladingnya berambang oleh, jangan, ndak landep ya. Karena ndak akhlak. Kalau ladingnya berambang cilik, tayang mana ladingnya bengkong-bengkong met dadi keris. Ya. Iku mbelek. Ya, karena fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah, kata Nabi. Kalau kamu mau menyembelih, ini bentuk akhlaknya itu perbaikilah, yaitu dijadikan baik sekali cara nyembelihnya. Nggak boleh nyembelih ngambil ini ngambil cutter ini. Ini rasanya kate ngetok kacang goreng ini. Kacang goreng ini. Ya, ini enggak. Ya. Sehingga kalau pisau kan bisa di takmir itu sedia pisau. Jadi sebenarnya tidak ada kesulitan berarti nyembelih itu, ngamalkan ini. Coba nggih yang di sini hadir yang mungkin hari tahun ini berkurban, maka coba disembelih sendiri. Kang latihan oleh mbelih konco, ndak boleh ya, boleh. Ndak perlu latihan gitu itu ya, ndak perlu. Bisa nanti. Itu. Ini tatak-tatakan aja.
Baik, kemudian di dalam hadis berikutnya, walahu min hadis Aisyah radhiyallahu anha, dan hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah, menurut riwayat hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yaitu amara bikabshi aqran. Kalau tadi kan kambingnya 2. Nah, kalau di dalam hadis ini bahwa beliau pernah menyuruh dibawakan bikabshin aqran, yaitu kambing yang bertanduk, yata'u fis sawad, kambingnya bertanduk dan kemudian ada warna hitam, yaqra' bis sawad liyudahya bih. Wajah sini ya, bentar. Wa yata'u fis sawad wa yabruku fis sawad wa yanzuru fis sawad. Kakinya hitam, perutnya hitam, kemudian juga wa yanzuru, jadi di sini itu hitam. Pernah begitu. Ya, pernah menggunakan kambing yang begitu. Liyudahya bih, dan kemudian beliau menyembelih kambing yang sifatnya seperti itu. Faqala, kemudian beliau mengatakan begini, ishhadhi al-mudyah. Kemudian beliau berkata kepada Ibunda Aisyah, tolong ambilkan pisau itu. Tolong ambilkan pisau. Nah, di sini masya Allah ya, ini ada luar biasa nanti. Ishhadi al-mudyah thumma akhadhaha. Tolong ambilkan pisau. Ini yang minta tolong siapa? Rasulullah. Kepada siapa? Ibunda Aisyah. Suami istri ini kayak gini, saling membantu di dalam ketaatan. Oh, ini gini, masya Allah. Suaminya memerintahkan, ya. Jadi ini juga etika. Suami walaupun meminta tolong kepada istri, ini lafaznya adalah amara, ya, amara, yaitu amara bikabshin aqran. Ya, ini kan Nabi memerintahkan, ini cocok. Tapi kalimatnya minta tolong ambilkan pisau. Ini saya selipkan etika di dalam berumah tangga. Tapi tidak ada satupun lafaz di dalam hadis yaitu istri kepada suami kalimatnya amarat, memerintah. Ya. Pak, apa le? Dikongkon ibu tuku rujak. Ya Allah, jangan begitu. Kalimatnya jangan gelem tak kongkon teman Mas, siapnya kongkon gitu ya, bukan begitu ya, tapi minta tolong ya. Mas iso njaluk tolong ya? Ndak iso, kudu iso ah. Yo, ngono akhirnya geledek ae. Nah, ini minta tolong. Iso bisa minta tolong Mas. Minta tolong apa? Ini loh, tolong angkatkan ini apa? Ini. Akhirnya diangkat. Ya. Hitung ya. Coba dari tadi ini siapa yang disuruh ngambil kambing? Ibunda Aisyah. Siapa yang disuruh ngambil pisau? Ibunda Aisyah. Jadi ada dalil di sini, seorang istri itu menurut ajaran di dalam agama kita bukanlah istri yang tipe kemenyek. Tipe kemenyek. Dia kan kora-kora wajan kok iki kuteku lontur Mas, subhanallah. Ndak cocok. Seorang muslimah kayak gitu ndak cocok. Ya. Dikon kora-kora ya pecah. Kon setrika dobol. Repot. Ini coba ngambil kambing itu kan yang cocok laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Tapi mau gak Ibunda Aisyah? Gak kemenyek jadi istri. Jari ini bapak-bapak rongono bojoku tak jak Mang Ustaz lek temae koyo ngene ngono.
Ya benjing dijak nggih, nanti tak ulangi ceramahnya gini. Masya Allah begitu. Ternyata ketika tak ulangi ternyata kata istrinya, alhamdulillah iki ceramah. Oh, podo aras-arasane dibanding suami istri. Cocok ya, sekufu ya. Nah, ini Masya Allah saling membantu di dalam kebaikan. Maka jangan sampai seperti rumah tangganya Abu Lahab. Mereka berdua saling tolong menolong dalam keburukan. Oh, ini tipe keluarga, ayo kita amati keluarga kita. Ini tipe keluarga yang saling tolong menolong dalam kebaikan atau keburukan kita ini. Makanya kalau sudah ada keluarga isinya klop, suami istri podo jahate, makna jahat ini adalah dia memusuhi Islam, ya dia di dalam barisan orang munafik, maka khawatirlah di dalam surat ini sayasla naron dzata lahab, maka Allah akan memasukkan mereka kepada api neraka. Ini ya, na'udzubillah min dzalik. Jadi bisa jadi ada rumah tangga ini rumah tangga muslim Islam betul-betul Islam, tapi di dalam hal kebaikan nggak saling bantu. Ada rumah tangga Islam mentalnya rumah tangga Abi Lahab. Istrinya nggak sholat yo dijarno, lepas jilbab yo ndak dijarno, yo dijarno. Ya apa ngomong emang? Istrinya sholat, istrinya ndak sholat yo dijarno, dibiarkan. Istrinya lepas jilbab ngibah yo dijarkan, masya Allah. Dibiarkan. Saman rasa-rasa nopo ambek wong ya biasa iku lho. Kalau istri nonton TV kayak gosip-gosip itu gimana? Apa hukumnya nonton TV yang acaranya gosip? Namanya aja gosip. Nah, ini kan ghibah. Lapo didelok. Ya. Sesuai manduk-manduk loh tontonan itu. Iya, bener juga iki artis, tapi kok koyo artis ngono karena akhirnya ghibah. Nggak ada kebaikan sama sekali di dalamnya nonton acara gosip. Apakah saman yakin dapat pahala setiap satu berita? Saya angkat tangan kalau yang yakin. Maka kita tidak bisa mengiyakan hal ini itu. Tidak ada kebaikan sama sekali nonton ke acara-acara gosip itu. Maka suaminya juga akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu nggih. Masya Allah, Ibunda Aisyah walaupun seorang istri perempuan, tapi beliau tidak gengsi ketika diperintah suaminya dikongkon ngeret wedhus. Mau Ibunda Aisyah, adakah di sini kalimat bantah? Nanti aku lecet, nggak ada. Ini begini, ini Masya Allah ya. Istri yang muslimah ini kayak gini. Nah, masa ada seorang muslimah gitu ketika di mana itu di dapur gitu bingung, kencure entek di sing kencur kok podo kabeh ngene. Ya Allah, bedono kencur ambek jahe ambek puyang ngono ku gak iso ya. Ndi kencur ndi kunci ayo. Arek saiki ayo. Saman takoni ndi kencur ndi kunci. Ndek roro laos ngono. Tuan tuku laos keliru jeruk purut subhanallah. Nah, ini arek zaman saiki. Kon tuku jeruk pecel oleh lemon. Arek zaman saiki mau padha kecute lho, masih kelek kecut subhanallah. Enggak gitu caranya. Ya, ini bukan masalah kecut-kecutan. Ini tuh masalah kecut lho, yo ambil aku ndak iso bedakno. Raine sampean kecut. Masam bermuka masam ya. Nauzubillah min zalik. Dihitungnya ini pelajaran ya. Dan kemudian sifat kambing yang demikian seperti ini bukan wajib. Bukan, ini Nabi suka, tapi Nabi tidak merintahkan. Tapi kalau kita tahu ada kambing sifatnya begitu, kita meniatkan untuk itibak kepada Rasul, maka berpahala. Pokoknya apapun yang diniatkan untuk itibak kepada Rasulullah berpahala.
sak melakune Rasulullah kayaknya kalau berjalan begini berpahala karena meniru Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kayak jenggot itu kan model dua. Ada jenggot aksesoris, ada ideologis. Ini yang mana? Jadi kalau jenggot ini adalah jenggot ideologis, apa emang jenggot tenan? Yo niru Kanjeng Nabi ta iki sunnah, dapat pahala. Lah apa sampean kok jenggot ngono? Yo ben koyo McGregor. Wah, ini ndak berpahala karena ikut tren. Wis potol sikil ki woe McGregor. Ya. Ben koyo Ahmad Dhani lah. Wah, ini tidak berpahala. Ngikuti Kanjeng Nabi. Saya tambahi sebentar ya. Summa zabahahu, kemudian Kanjeng Nabi menyembelih kambing itu, waqala bismillahi, dengan nama Allah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Allah, terimalah ini untuk Muhammad dan keluarganya Muhammad. Wa min ummati Muhammad, dan untuk umatnya Muhammad. Ya Allah, kasih sayangnya Kanjeng Nabi itu begini nih. Ketika ada umatnya Rasulullah yang tidak mampu berkorban, maka mendapatkan keberkahan ini. Saking sayangnya Nabi, sampai perkara nyembelih kambing masih ingat kepada kita. Kita ingat tidak kepada Nabi? Berapa sholawat kita kali ini? Berapa sholawat kita setiap Jumat itu? Mek 100, subhanallah. Nggak cocok belas. Rasulullah merindukan kita saat ini. Rasulullah bahkan ketika nyembelih, yaitu mengingat kepada umatnya. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira itu yang kami sampaikan. Ada yang ditanyakan? Misal orang-orang yang kubur itu kan banyak harta yang ditinggalkan. Itu ketika harta, misal sepeda motor itu ditinggal sama seseorang orang tua, dan sepeda motornya itu dipakai klub Yamaha Tuhan, itu orang tua apa dapat hisab? Yang pertama, yang kedua dapat dosa juga. Baik, pertanyaannya bagus, saya jawab singkat. Yaitu ada orang tua yang ketika meninggalkan harta berupa sepeda motor. Ini misalkan ini. Nah, setelah itu sepeda motornya digunakan untuk trek-trekan, gonjeng kode, terus kemudian curanmor, nyolong tegan dan lain-lain. Apakah orang tuanya mendapatkan dosa? Ya, jika orang tuanya tidak berwasiat kebaikan, ya, maka harta itu segera diwasiatkan. Makanya dengan wasiat maka otomatis nanti akan ada perpindahan hak pakainya, atau kemudian perpindahan kepemilikan. Maka ini adalah upaya bagi kita untuk memindahkan hisab. Sebagaimana Rasulullah punya pedang, kemudian berkumpul dengan sahabat, Rasulullah bilang, man ya'khudhu hadhihi minni, siapa yang mau pedang ini? Ana ya Rasulullah, ana, saya Rasulullah, saya Rasulullah. Tapi ternyata ketika ditanya, waman ya'khudhu bihaqqi, siapa yang mau mengambil haknya ini, mengambil haknya pedang ini? Berarti dikasih pedang berarti haknya adalah untuk digunakan jihad. Lek buding gawe macai tegan, tapi ini pedang digunakan untuk jihad. Baru semuanya mundur kecuali Abu Dujana radhiyallahu anhu. Ana akhudhu bihaqqi ya Rasulullah, aku yang akan menggunakan haknya pedang ini. Ya, kemudian beliau di perang Uhud itu digunakan pedang itu untuk berperang di jalan Allah dan berhasil menebas kepala-kepala pembangkangnya Allah dan Rasulnya itu haknya. Sehingga berpindahnya kepemilikan itu adalah cara kita untuk melepaskan hisab. Sehingga berwasiat, panjenengan yang punya banyak harta berwasiat, ya, kalau perlu ke notaris, ini wasiat saya, nanti kalau saya meninggal hartanya segera dibagi kepada ahli waris dengan caranya Al-Quran dan Sunnah.
gitu. Dan kemudian saya wasiatkan untuk bersedekah, yang ini digunakan untuk pondok tahfidz. Nah, begitu. Nah, ini akadnya hibah nanti. Segera banyak-banyak berwasiat sebelum meninggal. Kira-kira itu. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Semoga Allah mudahkan kita untuk berkorban, dan semoga kita mati dalam keadaan husnul khatimah, hisab kita ringan, dan kita selamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.